Kebetulan Acil ini asli orang Manyan, Dayak. Daun ini memang khusus daun turun-temurun untuk pengobatan. Oke Sobat Pewar 1.0 channel, jumpa lagi kita hari ini bersama saya Bang Yusuf Maharaja. Kali ini saya bertemu dan ketemu di rumahnya. Kebetulan Acil ini asli orang Manyan, Dayak. Dayak Manyan. Dayak Manyan dari Kalteng, jelas. Dari Kalteng, Barito Selatan. Barito Selatan. Nah, jadi dulu itu saya pernah dengar Acil cerita dari paman. Ya. Waktu ketemu Acil nih di Ya. Kalteng kan. Dulu memang paman itu menambang batu bara kalau nggak salah jelas. Betul. Di Kalteng sana ketemu Acil. Nah, dapat cerita dari paman itu Acil ini bisa semacam kayak pengobatan lah, Iya. pengobatan. Nah, itu boleh lah Acil dikisahkan, diceritakan asal muasal pian ataupun Acil ini bisa pengobatan itu asal muasal seperti apa Acil? Asal muasal. Nggih. Sebenarnya asal muasal pengobatan ini yang pertama dari turunan. Oh, jadi keturunan kan jelas. Keturunan dari sebelah kalau dari Oke. sebelah bapak keturunan yaitu Balian Bawu. Balian Bawu. Itu nama daerah Acil, Balian Bawu tuh. Bukan nama daerah, itu nama keturunan Belian. Dalam artian zaman dulu kalau di daerah Dayak ini kalau ada orang sakit, ada istilahnya pokoknya bermacam penyakit lah, tidak pernah dilarikan ke rumah sakit lalu pakai belian. Jadi balian itu semacam kayak upacara adat. Upacara adat, tapi dalam artian satu rumah lah, tidak yang terlalu banyak sekali, itu tidak, karena yang diobati itu akan orang sakit. Oke. Nah, jadi kalau balian bawu itu balian laki-laki berbentuk pakai gelang. Balian Bawu itu. Iya. Soalnya belian ini ada dua versi. Belian bawu itu laki-laki, kalau belian amun rahu itu belian perempuan. Jadi itu upacara pengobatan atau upacara apa tuh Jel? Sama-sama bisa acara pengobatan bisa, upacara pengobatan bisa sama-sama. Jadi apa maksud ulun awalnya itu memang ulun dengar cerita dari paman itu dulu awalnya memang pian sakit tuh. Betul. Sakit. Nah, Nggih. jadi dari keturunan itu kami ini ada 6 bersaudara, 1 mama 1 bapak. Ternyata saya mulai umur 3 bulan, ini cerita orang tua ya. Nggih. Mulai umur 3 bulan sampai kelas 3 SMP saya selalu sakit. Hampir mati kayak kejang-kejang gitu. Tapi kayak ngeliatin ada orang terbang gitu, asal muasalnya tuh kayak mau menggigit begini dengan kita. Makanya aduh takutnya jadi sampai kejang-kejang gini, lalu siup nggak tahu lagi. Nah, ternyata setelah begitu kita lulus sekolah Itu umur SD lulus sekolah atau lulus SMP itu saya SMP sudah lah. cerita ke lulus SMP itu dari situ saya mulai kurang sakit. nggih. Tapi dari begitu saya kurang sakit, dari situ mulai saya mau kayak ada kelebihan di badan begitu. Maksudnya kalau orang itu misalnya sakit, saya tahu dengan sekilas melihat begini, orang ini bukan penyakit rumah sakit begitu, tanpa disengaja sebenarnya. Oh, jadi memang Kayak ada panca indera berlebih. oh ini. Jadi istilahnya itu ilmu laduni yang turun temurun sampai ke pian lah istilahnya. Iya. Seperti itu. Tapi dalam hal di komunitas Dayak itu jelas. Iya. Makanya mungkin awalnya pian sakit itu awal dari Mereka masuk.
Mereka masuk meminjam raga saya, tapi saya tidak tahu itu karena namanya masih kecil. Oh, iya. Jadi dengan upacara balian tadi, lalu biar ampi sakit Di belian, terus ditanya ini kan sebelum acara belian dimulai, lalu itu kan ditanya, tolong anak saya ini kenapa dan bagaimana pengobatannya. Ternyata kalau bahasa Banjar itu mungkin gampiran, tapi kalau kami orang Dayak tidak bisa gampiran. Cuma kata kasar tuh sahabat lah. Itu tidak bisa gampiran, cuma sahabat. Nah, jadi dibelian, berapa kali dibelian dan sebagainya, lalu terjadi penyakit ini kan pulih dari badan ini, tapi kenapa ya, lalu langsung ada kebisaan begitu. Ya, secara laduni tadi ya? Secara itu tadi. Secara laduni. Nah, Cil, itu di umur berapa tahun Bian merasa bisa pengobatan itu tadi sudah umur berapa tahun kan tadi SMP tuh? Iya. Sudah. Jadi masuk proses-prosesnya lah. Nah. Jadi yang ianya mulai 19. Umur 19 tahun sudah resmi kayaknya tuh di badan saya ini sudah. Yang sudah saya bisa, yang sering diambil orang, misalnya dari sana, dari sini, itu ini dan sebagainya. Dan orang yang datang ke dan orang datang ke rumah gitu. Orang yang datang ke tempat pian itu pun kada melalui harus dipromosikan atau apa? Tidak pernah. Saya memang tidak mau. Dan memang orang tahu sendirinya lah. Iya, memang orang tahu sendiri dan orang juga merasa kalau penyembuhan kita itu dalam artian sembuh gitu. Jadi mereka merasa, jadi mungkin dari kabar ke kabar, dari mulut ke mulut, tapi kalau saya mempromosi tidak. Nah, jadi Sobat Bewar 1.0 channel, kalau boleh tahu nih nama Bian siapa? Nah, supaya nama saya asli Dayaknya Neni. Oh, Acil Neni. Kalau marga saya di Dayak Bahitan. Lah. Oh, jadi di Dayak itu ada keturunan. Ada marga-marganya. Iya, kalau dinamakan misalnya kayak saya Neni Bahitan supaya mengingatkan keturunan, soalnya silsilah Dayak ini ada tingkatnya. Kalau saya lah istilahnya keturunan Bahitan ini, seingat saya diceritakan bapak sebelum bapak meninggal itu kami keturunan Mantir. Keturunan Mantir, amun ibarat kayak orang Jawa masih keturunan Wali Sungu kayak itu, amun orang Jawa, tapi kami tingkatan Mantir begitu. Tapi kalau di Dayak tuh tingkatannya Mantir, kalau boleh kada enggak juga disamakan lah dengan Wali. Cuman maksudnya seperti itu. Maksudnya Mantir lah. Mantir, keturunan Mantir kalau seingat saya cerita bapak. Nah, terus Cil, media pengobatan Bian itu seperti apa, misalkan, atau misal pakai minyak atau pakai air atau apa? Nah, jadi kalau media itu dalam artian cara pengobatan. Kalau saya misalnya saya lihat penyakit orang ini misalnya kena perang maya. Karena perang maya ini misalnya ini ya, sakitnya di sini misalnya di bahu, sudah diurut, dipijat dan sebagainya, masuk ke dokter, disuntik tidak bisa sembuh. Nah, jadi seandainya orang itu datang ke tempat kita periksakan dulu, kalau memang itu kena perang maya, kita tahu sendiri. Terus cara pengobatannya kita punya minyak. Nama minyak itu mungkin seandainya saya ini sampai kelihatan di daerah Dayak, beritu timur, beritu selatan, beritu utara, pokoknya tidak ada satupun orang yang tidak tahu nama minyak ini. Asal tahu Purun Jatus. Nama minyak Jatus. Asli keturunan orang Dayak. Pokoknya Dayak mana saja namanya Purun Jatus. Purun Jatus itu untuk memusnahkan segala macam penyakit. Jadi minyaknya ada di tempat Bian? Ada. Wah. Ada. Jadi Sobat Bewar 1.0 channel, jadi Acil ini benar-benar asli keturunan Dayak. Dari cara ngomong pun memang asli orang Dayak. Jadi medianya itu memang ada pakai minyak, ada pakai air. Terus biasa nih Cil, yang pernah ataupun rancak datang ke tempat Bian tadi,
itu penyakitnya itu penyakit apa aja maksudnya lo gitu nah? Nah, Macam-macam lah. macam-macam bentuk penyakit. Yang pasti kalau penyakit medis jujur saya tidak bisa dan saya tahu. Kalau orang datang ke tempat saya, kata orang misalnya saya minta tolong, tapi saya periksakan dulu, saya lihat, oh ternyata itu penyakit medis, saya bilang kamu penyakit medis saya tidak bisa. Contohnya kanker, Ya. tumor yang berada di dalam badan saya tidak bisa. Tapi kalau perbuatan angin, ya itu tadi seperti teluh, santet, paranoia, itu saya tahu. Jadi memang Sobat Wear 110 channel bahwasanya penyakit itu memang ada yang dikatakan penyakit medis, Ya, ada yang non medis. Nah, Iya. kadang yang non medis inilah yang memang harus kita ke tempat orang-orang yang memang memahami tentang hal yang non medis. ya. Seperti itu. Nah, jelas selain minyak apalagi ada di tempat pian nih? Selain minyak, memang saya memakai minyak itu saya didampingi dengan daun kayu. Daun kayu. Nah kalau boleh saya ngambil sebentar lagi daunnya supaya Oke, boleh ya. lah. Jadi selain menggunakan minyak Ya, sama air, menggunakan media daun. Daun. Daunnya ini apakah memang daun khusus atau khusus. Oh, Khusus daun ini memang khusus daun turun temurun untuk pengobatan. ini daun apa namanya nih, Jak? Ini kalau bahasanya ini kan macam-macam bahasa ya daun ini. Kalau bahasa Banjar daun lenjuang. Lenjuang Lenjuang. Bahasa Kalau bahasa Maanyan mungkin kalau ada nanti di pemirsa melihat mungkin ini Raven Rirong. Raven Rirong ini khas di mana saja di tempat rumah orang Dayak pasti punya ini. memang untuk pengobatan lah. Memang ini khusus untuk pengobatan, untuk pengambilan penyakit. Di samping minyak tadi dioles, lalu ini diambil dalam artian setelah dioles minyak, lalu ini ditaruh di badan begini. Misalnya di sini dioles minyak, Oke. lalu ditempelkan begini, lalu diambil begini. Oh. Itu caranya. Jadi menggunakan media daun, Iya, minyak sama air. iya. Jadi umur 19 tahun itu Pian sudah boleh dikatakan itu bisa lah dalam Iya. hal pengobatan. Iya. Tapi dari umur di bawah 19 tahun tadi kan Proses. proses garing, Iya. proses sakit, Iya. itu berapa lama tuh Pian tuh? Aduh, lama sekali. Sampai orang tua saya yang almarhum ibu tuh hampir bunuh diri, sudah nggak bisa lagi melihat saya seperti itu. Kalau mata ini nggak ada yang putih, kalau sudah datang penyakit terbalik begini, lalu nggak ada lagi sudah. Nah, nunggu sembuh sendiri dia. Misalnya berapa jam saya tuh nggak tahu orang, akhirnya bangun sendiri begitu. Aneh sekali memang. Jadi memang ilmu seperti itu kita mau enggak istilahnya kan Iya, pengen enggak Iya. tapi memang datang dengan sendirinya. datang dengan sendirinya. Jadi sobat PWR 110 channel, ternyata di bumi kita Kalimantan ini ada hal-hal yang seperti itu. Betul. Sampai detik ini kita Masih pun ada. juga baru tahu dan masih Masih ada ada. kata Ajel. Masih ada. Nah, seperti itu. Masih ada. Nah, jadi gini Jal. Biasanya itu kan kalau kita orang awam nih Ya. nggak bisa membedakan antara itu kena penyakit santet, teluh, Ya. ataupun paranoia. Nah, itu biasanya ciri-cirinya itu seperti apa tuh? Ciri-cirinya begini. Ini kan pasien datang ke tempat saya nih. Oke. Nah, jadi kata pasien, tolong Bu periksa saya. Saya ini tidak henti-hentinya sakit kepala atau sakit perut. Terus ini kan saya periksa. Periksa ini memakai ini biji beras ditaruh dalam gelas, taruh air. Nah, jadi saya periksakan dengan kebisaan saya begitu. Ya. Nah, jadi ternyata si pasien ini balik saya tanya, kamu sudah berobat atau di ronsen di apa? Sudah katanya.
ternyata apa, tidak ada penyakit. Nah, terus kalau begitu lalu kita laksanakan pengobatan. Oh, tunggu Jo. Jadi Oh, salah. jadi memang sebelum apa namanya, sebelum Pian menyatakan itu memang misalkan penyakit non medis, Acil tanyakan dulu kan, apakah sudah pernah Iya, berobat ke? memang. Oh, Memang saya tanya dulu. tanya dulu lah. Heeh. Jadi sudahkah berobat ke Dokter? bedes ataupun ke Iya, dokter? atau di ronsen atau diapakan? Kalau memang penyakit seperti itu sedia kala, Heeh. Kembali kembali obat. ke Pian lah, Iya. tanya ke Pian apa segala macamnya. Terus Cil, selain apa namanya, Ciri-ciri ya ciri-ciri itu tadi, selain yang sakit kepala, habis itu apa sakit perut atau apa, adakah lagi ciri yang lain orang yang biasa kena santet atau bentul atau segala macamnya? macam-macam. Macam-macam lah. Macam-macamnya begini. Ada kayak koreng yang tidak bisa sembuh. Ada juga ular ditaruh dalam perut. Iya, macam-macam memang ular yang ditaruh orang dalam perut itu, walaupun banyak makan tidak bisa kenyang dan tidak bisa gemuk, selalu makin mengurus karena ular itu memakan. Itu perbuatan. Nah terus Cil, terakhir nih Cil, Ya, terus cara menghindari supaya kita tidak kena santet, kena parang maya, kena teluh, itu apa yang harus kita lakukan? Kan seperti saya ini Cil kan orang awam nih, tidak mengerti hal-hal yang seperti itu. Cuman kan kadang dalam pergaulan atau apa ada yang tersinggung, misal lalu main media dukun, misalkan menyantet kita. Nah, untuk supaya tidak terkena santet itu apa yang harus kita lakukan? sebenarnya begini. Untuk manusia jarang melaksanakan atau melakukan sedia payung sebelum hujan. Nah itu mananya penting itu. Itu jarang. Pasien, saya tidak cerita yang di luar ya. Okay. Pasien yang datang ke tempat saya, setelah saya obati dengan semampu kekuatan saya, setelah saya buang segala macam penyakit, lalu saya pagar. Itu, lalu saya pagar dia, orang yang sakit itu tadi, supaya perbuatan orang-orang yang kemudian atau yang dari angin dan sebagainya tidak bisa masuk lagi. Jadi setelah diobati lalu dipagar. Dipagar itu pakai kain hirang 2 meter menutup badan begini supaya jangan ada kelihatan. Hakikat tuh jelas. Hakikat. Terus untuk memagar orang sakit itu tadi pakai beras kuning. Beras tuh diambil, ditaruh kunyit kalau atau janar, dikuningkan, lalu itu dibacakan keliling ke badannya dia begitu. Itu pagar namanya. Terakhir Jel, terakhir lagi nih Cilai. Dulu waktu rumah di Sungai Tabuk, Sungai Lulut. Nah, dulu rumah beliau ini Sungai Lulut. Dulu pernah ngajak teman ke tempat Pian. Ya. Sakit gigi. Nah, tuh ingat sakit gigi itu bisa dipindah ke kaki. Ya. Nah, itu medianya seperti apa tuh? Ingat sekali. Ingat itu. Dan itu pulang dari tempat Pian, ulun tanya, kayak apa giginya? Tarik menarik antara sakit di gigi sama di kaki. Iya. Sampai pulang ke rumah sakitnya di kaki, giginya udah sakit. Nah itu kan kalau secara logika nggak bisa, Cil, nggak bisa dipikirkan. Betul. Tapi itu bisa mindah. Nah itu medianya seperti apa tuh? Ini masalah sakit gigi ya? Sakit gigi. Itu ringan Ingat sakit sekali. gigi. Cuman bisa mindah. Kita punya gigi, sering sakit gigi. Sebenarnya gigi sakit itu karena berlubang, karena ada ulatnya. Nah, jadi caranya kalau sakit gigi sebelah kiri, kita pindah ke kaki, ujung kaki ini sebelah kiri. Nah, terus
pakai bawang putih potong dadu, ditaruh di jempol kaki sebelah kiri kalau gigi sakit sebelah kiri ya. Terus diikat, terus memang ada bacaannya. Kalau bacaannya sih. Dan itu rahasia. Rahasia. Oke, sobat Power 130 channel, mungkin sampai sini aja dulu pembicaraan kita sama Acil. Mudah-mudahan ini sebuah informasi yang bermanfaat. Thank you. Makasih.